Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Type Hayden. Kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara CRUD di kode igniter 4. Nah, kali ini kita akan mereview tutorial dari santricoding.com. Nah, dia membuat konten tutorial CRUD kode igniter 4 dengan Bootstrap. Ya, ini keren banget ya, Santri Coding ini yang ada usernya ya. Nama usernya yang membuat adalah Vika Ridaul Maulaya, full stack developer, content creator, and CEO founder santricoding.com. Oke, kita akan mereview tutorial ini ya guys. Apakah tutorial ini berkualitas bagus, apa jelek, atau emang error, nggak bekerja sama sekali ya guys. Oke, langsung aja check it out. Oke, kita baca dulu intronya guys. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar tentang bagaimana cara membuat CRUD di kode igniter 4. Kode Igniter 4 merupakan web framework yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan sampai sekarang masih menjadi PHP framework yang sangat populer dan banyak digunakan oleh para developer dan programmer di Indonesia. Kode Igniter 4 merupakan versi terbaru setelah versi 3, yang mana versi ini banyak memiliki perubahan jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jika teman-teman sebelumnya menggunakan versi 3, maka teman-teman akan sedikit mengalami kebingungan dalam menggunakan versi 4 ini. Seperti halnya membuat sebuah table, jika di versi 3 umumnya para programmer akan membuat tabelnya secara manual melalui PHP MyAdmin atau lainnya. Maka di versi 4 ini kita semua sudah tidak akan menggunakan versi manual tersebut. Karena di versi 4 ini kita akan menggunakan yang namanya migration. Wow, bagaimana ya? Yap, kebanyakan framework modern saat ini sudah menggunakan migration sebagai generator untuk membuat table. Maka dengan adanya migration ini, para programmer dan developer akan sangat terbantu dan sangat menyingkat waktu developer. Kenapa harus CRUD? CRUD adalah sebuah proses manipulasi data seperti bagaimana cara menampilkan data, memasukkan data, edit, update, dan sampai menghapus data ke dalam database. CRUD biasanya dipastikan oleh para programmer dan developer di awal-awal mereka belajar untuk membuat aplikasi yang berhubungan dengan database. Oke, langsung kita ke langkahnya. Langkah pertama, menginstal Composer. Ada dua langkah untuk menginstal Composer kode Igniter 4, yaitu manual dan melalui Composer pada tutorial. Pada tutorial ini, kita semua akan belajar yang menggunakan Composer tentunya. Oke. Jika teman belum memiliki atau menginstal Composer, silahkan teman bisa menginstal terlebih dahulu. Untuk cara menginstal Composer, silahkan bisa buka di situs resminya. Oke, ini. Coba kita yang ini ya guys. Oh, ini tutorial cara menginstal kode Igniter tempatnya. Komposernya. Oh iya, komposernya. Klik Composer Setup. Download. Kita tunggu prosesnya guys. Selesai. Open file. Run. Install for user recommended. Oke. Developer mode. Next. Cek Composer. Setting tag. Choose the PHP-nya ke menuju ke server kita ya guys. Kita udah menginstal server, menginstal PHP di WAM, dia otomatis mendeteksi PHP di situ ya guys. Next. Next saja. Next ya. Finish.
Oke, setelah kita menginstal Composer, untuk mengetahui apakah Composer sudah terinstall di komputer kita, silakan jalankan perintah di bawah ini di terminal CMD. Composer, copy, CMD. Oke, kita klik paste yang tadi ya, Composer. Bentar. Muncul seperti ini guys. Jika berhasil, maka teman-teman akan melihat kurang lebih seperti ini. Sama kan? Berarti kita berhasil menginstal komposernya guys. Langkah kedua, install kode Igniter 4. Oke, setelah komposer berhasil terinstall, sekarang kita bisa langsung menginstal kode Igniternya. Silahkan teman-teman masuk ke direktori di mana teman-teman akan menyimpan projectnya. Oke. Kita akan menginstal projectnya di halaman di D saja ya guys. Di D kita sudah masuk direktori drive D. Kemudian jalankan perintah di bawah ini untuk membuat project kode Igniter 4. Composer create project kode Igniter 4 app start root underscore strip CI4. Nama projectnya ini ya, CI. Ini perintah untuk membuat project dan ini foldernya. Oke, kita copy paste aja di sini guys. Enter. Composer create project connect. Ini lagi dalam proses guys. Buat project. Nah, ini udah selesai seperti ini guys. Perintah di atas sebuah project kode tempat dengan kursi. Nah, perintah di atas membuat sebuah project kode Igniter 4 dengan nama CRUD strip CI4. Silahkan teman-teman tunggu prosesnya instalasi yang udah selesai guys. Langsung aja ke langkah ketiga, menjalankan aplikasi itu. Setelah proses install selesai, sekarang kita bisa menjalankan projectnya dengan cara memasukkan dalam masuk ke dalam folder project. Kita masuk ke dalam folder projectnya guys. Paste di sini cd root CI4 sudah masuk ke projectnya. Jalankan built-in server. Ini menjalankan built-in server. Copy, paste, enter. Nah, ini sudah running ya guys. Kode Igniter Development Server started on HTTP localhost port 8080. Jika berhasil, project teman-teman akan dijalankan di port 8080. Untuk memastikan teman-teman silahkan ketik localhost .28080, kita klik aja ini ya. Nah, sudah berhasil ternyata guys. Ini adalah tampilan kode Igniter halaman pertama ya guys, menggunakan kode Igniter 4.1.9. Nah, ini ternyata udah langsung update ya di tutorial ini 4.0.3. Kita 4.1.9 udah otomatis update. Berarti kalau mendownload, jika port 80 di komputer teman-teman sudah digunakan oleh aplikasi lain, maka jangan khawatir, kita juga bisa menjalankan projectnya menggunakan port lain, seperti contoh port 8081. Jadi kalau misalkan port 8080 kalian sudah digunakan, bisa menggunakan port yang lain. Ini contoh untuk menggunakan port yang lain ya guys. Tunggu sebentar. Oke. Dan tentu saja untuk mengaksesnya teman-teman membuka dengan localhost 8081. Jadi sesuaikan nama portnya guys ya. Langkah keempat, konfigurasi database. Sekarang kita semua akan mengatur koneksi database di project kita. Jika teman-teman mau perhatikan, setelah kita berhasil menginstal kode Igniter 4, kita akan mendapatkan file dengan nama env di dalam root project. Nah, sekarang silakan teman-teman rename file tersebut dengan nama .env. Kita gede. Ini folder project kita guys, yang tadi kita download, kita buat file nama env ini guys. Kita disuruh rename Windows 11 ini guys. Rename, diberi titik depannya, lalu enter. Nah, setelah
itu, silahkan teman-teman buka file.env tersebut dan ubah di bagian environment menjadi development. Nah ini guys, kita buka dulu di kanan, open sebelah ini. Nah ini guys, production, kita ubah menjadi development. Copy, paste. Setelah itu, silahkan teman-teman cari kode di bawah ini. Cari kode ini guys. Cari. Nah ini guys. Sekarang ubahlah menjadi seperti berikut. Dan pagar-pagarnya dihilangkan. Database. Yang default apa yang default ya guys? Yang default kita hapus pagarnya. Localhost, database CI, root sampai dengan MySQL. Nah, sesuaikan nama database yang akan kita buat ya dengan project tutorial ini ya guys. Samakan saja. Paste. Root. User root, passwordnya kita kosongkan, tidak menggunakan password. Untuk password silahkan disesuaikan dengan koneksi MySQL teman-teman. Jika teman-teman menggunakan SAM secara default adalah kosong atau tidak perlu diisi. Oke, saya juga menggunakan WAM kosong defaultnya. Untuk nama database di atas kita menggunakan nama db_ci_cloud. Sekarang silahkan teman-teman buat database tersebut di localhost PHP MyAdmin kalian. Kita login ke PHP MyAdmin kita ya, dan kita buat database baru dengan nama db_ci_cloud. Ini bisa di copy ini aja guys. Kita beri nama sesuai dengan tutorial. Create. Oke, database selesai dibuat. Nah, ternyata selesai sampai di sini. Ini step awal ya guys, selesai sampai di sini. Dia memberi kesimpulan pada tutorial kali ini kita semua belajar tentang persiapan dan instalasi di kode Igniter 4. Mulai dari instalasi Composer, kode Igniter 4, menjalankan aplikasinya, dan konfigurasi database. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kendala saat mencoba, silahkan teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar di website dia ya guys. Di video ini juga tidak apa-apa. Ini bakalan kita jawab insya Allah. Oke, setelah itu berarti selesai tutorial pertama ini guys. Ini di save dulu. Jadi kita save, close. Menuju ke tutorial kode Igniter yang step 2 ya guys. Oke, keren banget ini. Ada step-stepnya. Nah ini pembukaan lagi dari dia untuk teman-teman yang sebelumnya menggunakan kode Igniter. Nah, ini pembukaan sama. Nah kita langsung aja ke langkah-langkahnya guys. Langkah pertama membuat migration table. Di step 2 ini kita langsung membuat migration table. Untuk membuat migration table di kode Igniter 4 sangat mudah. Pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar membuat table dengan nama post dan memiliki 3 kolom yaitu ID, title, dan konten. Untuk membuatnya silahkan teman-teman jalankan perintah di bawah ini, terminal atau CMD yang tadi ya guys. Kita blok, copy di CMD yang tadi. Ini lagi berjalan. Untuk memberhentikan atau men-stop program, kita stop dulu ya, Ctrl C. Nah, udah berhenti. Kita paste yang syntax tadi. Belum ke copy lagi. PHP Spark Migration Create Post. Oke, enter.
Nah, jika berhasil, teman-teman akan melihat message atau pesan kurang lebih seperti berikut. Berhasil ya guys. Dari pesan di atas atau message bisa dilihat kita berhasil membuat sebuah file migration baru di dalam folder app/database/migration/2022 sesuaikan dengan ini ya guys. Kita juga silahkan buka file tersebut dan ubah pada function app menjadi seperti berikut. Kita buka foldernya. Di mana itu guys? Kita sesuaikan app database di app database migration. Nah, yang ini guys. Kita buka. Oke, perintahnya tadi kita ubah pada function menjadi seperti ini. Kita copy dari sini ya guys. Dari sini sampai sini. Copy ini function up. Mana kita sablemnya tadi guys? Function up ya guys di sini ya. Di dalam function up kita paste di sini. Lebihkan sedikit. Save. Sudah kita save. Dari kode di atas kita membuat sebuah table post dengan memiliki 3 kolom, diantaranya adalah ID, title, dan konten. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Wow, dibahas satu persatu perintahnya guys. Kolom ID nih, kolom ID-nya itu menggunakan tipe integer int, constraint 11, unsigned true, auto increment true. Ya, kita tahulah auto increment itu untuk mengotomatisasi nomor atau row number ya guys. Untuk kolom title diberi tipe varchar constraint 255. Ini panjang katanya guys ya. Atau karakter, jumlah karakter. Untuk kolom title di atas kita menggunakan data varchar dan menggunakan value 255. Value 25 karakter 255. Kolom konten dengan type text. Type text kita. Kemudian dalam konten di sini menggunakan tipe text, kita perlu menambahkan value, tidak perlu menambahkan value ya. Untuk tipe data ini ya, tipe data text tuh nggak perlu menambahkan value karena dia panjang, udah otomatis. Saya lupa berapa panjangnya, tapi yang perlu kita ketahui nggak perlu kalau tipe text. Nah, kode selanjutnya this for add id true for creatable post. Jadi kita dia memberikan primary key dari ID ya guys. Dan untuk kode ini di atas ini fungsinya kolom ID akan dijadikan primary key dan kita membuat tabelnya dengan nama post. Primary key-nya seperti ini guys untuk menentukan primary key-nya. Langkah kedua, menjalankan migration. Setelah kita berhasil menambahkan beberapa kolom di file migration, kita sekarang akan menjalankan migration tersebut. Dari hasil menjalankan migration ini akan dibuat sebuah table dengan nama post dan memiliki beberapa kolom yang sudah kita buat di atas. Jadi di sini kita tidak perlu manual membuat tabelnya di PHP. Silahkan teman-teman jalankan perintah di bawah ini untuk menjalankan migrationnya. Ini perintah untuk menjalankan migration ya guys. Kita copy, paste di sini di program kita, paste, enter. Jika berhasil, teman-teman akan melihat message kurang lebih seperti ini. Berarti kita ini gagal. Ada yang salah. Unable connect to database. Main message out now database. Now database tidak ditemukan database ini. Apakah ada yang salah? Kita koreksi lagi guys. Di app, bukan di env ini yang tadi guys. Koreksi lagi.
localhost root. Harusnya bisa sih. Oh, nama databasenya tidak sesuai ya guys. Harusnya nama databasenya ini ya guys. Nama databasenya. Kita balik lagi ke step pertama. Ya, memberikan nama databasenya apa ya? Gak lupa. dbci crude. dbci crude ya dapat databasenya. Harusnya dbci crude. Harusnya di sini juga dbci crude. Nah, ini guys, kesalahan-kesalahan seperti ini yang kadang membuat kita bingung dan membuang-buang waktu. Nah, tadi ada CI-nya itu belum kehapus ya guys. Kita save. Balik lagi ke step 2. Nah, untuk menjalankan perintah migration, kita balik lagi untuk menjalankan perintah migration ya guys. PHP Spark Migration, copy, kita paste di sini, enter. Nah, is not recognized as internal comment. Salah. Nggak ke copy guys, kenapa masih yang tadi sih? Nah, ini nih harusnya, enter. Kesalahan seperti itu memang kadang diperlukan untuk membuat kita belajar memahami di mana kesalahan kita. Oke guys, ini running all ternyata sama, berarti program kita database kita berhasil ya guys. Nah, kita langkah selanjutnya. Dan sekarang jika teman-teman membuka database-nya, maka teman-teman akan memiliki table post kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Coba kita lihat ya guys. Wah, benar saja guys. Tabelnya sudah terbuat post dan migration sesuai dengan tutorial. Nah, tahap 2 selesai ternyata guys. Pada tutorial, kesimpulannya adalah pada tutorial kali ini kita semua sudah belajar bagaimana cara membuat migration baru, dan kita juga belajar dengan bagaimana cara menjalankan migration yang sudah kita buat. Jika teman-teman ada yang bertanyakan, nah bisa bertanyakan, silahkan ya guys. Saya di sini hanya mereview tutorial dia ya guys. Oke, step 2 sudah selesai. Mari kita ke step 3. Oke, pada tutorial ini menampilkan data kali. Data kali ini kita semua akan menggunakan framework Bootstrap 4. Untuk menampilkannya di sini kita akan menggunakan CND sebagai resource file CSS Bootstrap-nya. Pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet ya guys. Langkah pertama, membuat model. Sekarang teman-teman membuat sebuah file baru dengan nama post model.php di dalam folder apps model, dan silahkan masukkan kode di bawah ini. Oke, kita ke folder apps model. Oke, kita buat file baru dengan nama post model. P-nya gede, post, M-nya gede, model.txt. Oke. Yes. Kita disuruh mengcopy ini di dalam file yang udah kita buat. Copy. Kita buka ya guys. Double klik. Paste. Save. Nah, udah di save. Protect table, ini penjelasannya, kode di atas digunakan untuk mendefinisikan nama table yang akan digunakan di dalam model post model. Jadi protect table post itu adalah nama tablenya yang akan digunakan di post model ini ya guys. Protect allow field detail dan content, dan untuk kode di atas digunakan sebagai mask assignment kolom yang boleh di-insert data ke dalam database. Ini berarti kolomnya title dan konten. Langkah kedua, membuat controller. Sekarang silakan teman-teman membuat sebuah file baru dengan nama post.php di dalam folder apps controller. Oke, kita ke folder apps lagi, ke controllers.
dan membuat file baru dengan nama post, P-nya gede, .php, enter, yes. Dan masukkan kode berikut ini. Copy, post, paste, save. Tadi save. Oke, langkah ketiga, membuat view. Ini yang step kedua, dia tidak menjelaskan ya guys. Langkah ketiga, membuat view. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah file dengan nama postindex.php di dalam folder apps view, dan silahkan teman-teman masukkan kode berikut. Oke, kita membuat lagi di apps views dengan membuat file bernama guys post kecil semua strip index.php, enter, yes. Dan masukkan kode berikut ini. P, double klik, paste, save. Nah, ini adalah kode ini adalah untuk menampilkan ya guys, atau antar muka dari aplikasi ini guys. Dia adalah postindex.php ini. Oke, selanjutnya langkah keempat, custom template pagination di kode Igniter 4. Pada tahap kali ini kita semua akan belajar bagaimana cara mengubah template pagination di kode Igniter 4 dengan Bootstrap 4. Silahkan teman-teman buat folder baru dengan nama Paggers di dalam folder app view. Satu-satu ya guys, kita buat folder baru di apps view di sini ya. New folder Paggers. Oke, dan di dalam folder Paggers tersebut silahkan teman-teman buat file baru dengan nama di dalam folder ini, buat file baru dengan nama bootstrap underscore pagination.php, bootstrap pagination.php, dan masukkan kode berikut. Oh, ini untuk kode pagination ya guys ya. Pagination tuh kalian bisa cari tahu lah, pagination itu adalah pemotongan. Jadi kalau misalkan halaman kita terlalu panjang atau table terlalu panjang, itu bisa dipotong per berapa baris gitu, misalkan 10 dalam satu page ini 10, page kedua 10, page ketiga 10 gitu guys. Jadi supaya tidak terlalu panjang ke bawah, kita double klik, di copy belum? Copy, paste di sini ya guys, save. Nah, saya menggunakan Sublime yang free dan dia meminta untuk saya membeli yang berbayar. Free aja sudah cukup ya guys. Kalian mau experience yang lebih ya kalian boleh saja membeli ya guys. Langkah terakhir, silahkan teman-teman registerkan style yang sudah kita buat tadi di dalam config. Sekarang teman-teman buka file apps config pagger.php. Kita membuka apps config pagger.php. Nah, setelah dibuka, apalagi guys? Cari yang ini ya guys, ubah menjadi seperti berikut. Cari, kita copy aja guys. Ctrl V untuk searching, paste. Nah, yang ini tuh guys, saya ternyata. Dan dirubah menjadi seperti ini. Kita copy aja guys ya, biar cepat. Penjelasannya nanti kalian bisa cari tahu yang lebih. Kita review aja ini guys ya. Paste di sini. Nah, ini rapih ya. Save.
Oke, sudah. Langkah kelima, menjalankan aplikasi. Oke, langkah kelima kita diperintah untuk menjalankan aplikasinya kembali. PHP Spark Share. Ini paste di sini, PHP Spark Share. Enter. Aplikasinya sudah berjalan. Untuk mengaksesnya teman-teman bisa mengakses ke dalam ini. Localhost port 8080/post. Maka kurang lebih hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Oke, kita klik ya guys. That's right. Belum ada view ke sini guys, jadi wajar. Oke, kita ikuti langkah selanjutnya. Selesai. Step ketiga selesai. Kesimpulannya adalah pada tutorial kali ini kita semua sudah belajar bagaimana cara membuat model controller view dan membuat custom template pagination di kode Igniter 4. Yes. Saya ulangi ya. Pada tutorial kali ini kita semua sudah belajar bagaimana cara membuat model controller view dan membuat custom template pagination di kode Igniter 4. Jika teman-teman ada kembali. Oke, lanjutkan ke step 4. Ikuti step by step ya guys, agar kalian paham dan mengerti. Pada tutorial CRUD kode Igniter 4 dengan Bootstrap 4, insert data ke database. Nah, kali ini stepnya adalah menginsert data atau menambahkan data ke dalam database. Oke, langsung aja kita langkah pertamanya kita eksekusi atau review ya. Langkah pertama, membuat fungsi create dan store di controller. Kali ini kita akan menambahkan dua fungsi baru di dalam controller post, yaitu function create dan function store. Function create berfungsi di sini akan digunakan untuk menampilkan sebuah form. Nah, function store fungsinya akan digunakan untuk memproses data inputan dari form yang akan disimpan ke dalam database ya guys. Sekarang silahkan teman-teman buka file apps controller post.php. Kembali lagi ke apps controller ke post.php. Ini kita. Dan tambahkan dua function berikut di bawah function index, function index. Kita double klik. Nah, ini kita copy. Tambahkan dua tabel berikut, dua fungsi ini di bawah function index. Function index. Nah, ini function index ya guys ya. Function index itu dia sampai sini selesainya. Kita enter, kita paste yang tadi. Nah, sudah kita tambahkan di sini. Ini function create. Function create. Ini function store. Oke, save. Jebret. Jika controller post.php ditulis dengan lengkap, kurang lebih seperti ini. Nah, ini guys, ini versi lengkapnya. Ini function index. Function index sampai sini. Yang tadi kita copy, di bawahnya itu sampai sini ya guys, sampai lahir. Jadi kita udah benar ya. Langkah kedua, membuat view. Selanjutnya silakan teman-teman membuat sebuah file baru dengan nama create.php di dalam folder apps view. Kita ke folder apps lagi, lalu ke folder views. Buat file baru dengan nama file text dokumen dengan nama post strip create.php dan masukkan kode berikut.
Masukkan ini view create-nya ya, ini form create-nya guys. Udah kita lihat ini form create-nya, ini title, input type tag-nya di sini ya. Mana tadi? Forward, post, face di sini ya guys, save. Ikutin aja dulu ya guys ya. Langkah ketiga, menjalankan aplikasi. Untuk mengaksesnya teman-teman bisa silahkan mengetik localhost seperti ini. Jadi yang tadi aja guys ya. Coba kita, karena masih running ya guys ya, jadi ini masih ada keterangan runningnya seperti itu. Tadi di create ya, create itu biasanya ditambah berarti ya. Ini guys, tombol tambah ini nih. Nah, muncul guys view, form view untuk create-nya muncul. Kita tes, masukkan data ya guys. Misalkan judulnya ikan buram. Ikan buram isi di panggang dan goreng. Contohnya ya guys. Simpan, berhasil. Keren. Dan jika teman-teman klik simpan tanpa mengisi formnya, maka akan kurang lebih seperti ini. Kalau kita mengklik simpan dan tanpa mengisi formnya, dia bakalan menunjukkan notifikasi seperti ini. Coba kita jajal, kita coba ya. Kita kosongkan, klik simpan. Betul, notifikasinya bagus. Validation ya guys, ini namanya validation, bagus. Ini post store tadi kita buat ya guys. Balik lagi, ini kita tambah satu lagi, dummy data ya. Jalan tuh seram, simpan. Oke, data aja guys supaya kelihatan datanya aja. Step keempat selesai. Kesimpulannya, pada tutorial kali ini kita semua sudah belajar bagaimana cara menambahkan function create dan store dalam membuat sebuah view serta membuat validasi form di kode igniter 4. Validasi yang seperti tadi reaksi. Kalau misalkan kita isi kosong, dia kasih notif merah. Oke, tahap selanjutnya step 5. Total code kode igniter 4 dengan bootstrap. Step 5, edit dan update. Teman-teman semua, pada tutorial ini kita semua akan belajar membuat edit dan update data ke dalam database kode igniter 4. Kita langsung aja ya. Langkah pertama, membuat fungsi edit dan update di controller. Kali ini kita akan menambahkan dua fungsi baru di dalam control post, yaitu function edit dan function update. Function edit, fungsi ini digunakan untuk menampilkan sebuah data di dalam form sesuai dengan ID. Jadi untuk menampilkan, memanggil data sesuai dengan ID-nya fungsi edit. Fungsi update digunakan untuk memproses data inputan di form yang akan diupdate ke dalam database. Jadi fungsi yang update ini untuk fungsi proses penyimpanan data baru atau penyimpanan perubahan. Update istilahnya ya guys ya, prosesnya. Jadi edit untuk memanggil yang bakalan diedit, memanggil data yang akan diedit, proses menyimpan di function update. Oke ya. Sekarang silakan teman-teman buka file apps controller post.php. Oke, apps controllers post.php. Tadi tambahkan dua fungsi berikut di bawah fungsi function store. Kita blok copy, tambahkan di bawah fungsi store, function store
sampai mana dia selesai fungsi stop. Sampai sini ya guys, ada tanda ini. Paste di sini. Save. Oke. Jika controller post.php ditulis dengan lengkap, maka kurang lebih seperti ini ya. Kalau seperti ini, function editnya dan fungsi update-nya di bawah store. Versi lengkapnya. Langkah kedua, buat view. Selanjutnya silakan teman-teman buat sebuah file baru dengan nama post-strip-edit di dalam folder apps view. Kita ke dalam folder apps lagi, lalu ke views lagi, lalu kita membuat file baru dengan nama post strip edit.php. Oke, lalu masukkan kode berikut. Kita masukkan ya, langsung saja kita masukkan ke post edit dan klik paste, save. Setelah kita save, langkah ketiga, menjalankan aplikasi. Oke, kita jalankan aplikasi ya. Yang tadi ya guys, itu tadi kan kita membuat edit yang ini guys, tombol edit ini. Kalau kita edit, maka akan muncul. Nah, yang muncul ini adalah pekerjaan dari fungsi edit. Fungsi edit yang berjalan. Kita tambah enter, misalkan update. Nah, berhasil ya, yang sudah terupdate. Fungsi update-nya itu untuk prosesnya tadi adalah fungsi update. Berhasil ya, berjalan dengan bagus. Keren banget. Update. Hapus. Nggak ada ya, belum kita buat hapus. Oke, selanjutnya, setelah selesai ternyata ya guys di step 5-nya, dan kesimpulannya adalah di step 5 ini, pada tutorial kali ini kita semua sudah belajar bagaimana cara menambah fungsi edit dan update ke dalam database kode Igniter 4. Langkah selanjutnya atau step selanjutnya adalah langkah yang terakhir, step 6, hapus data dari database. Nah, fungsi yang tadi ya guys, fungsi hapus ini guys, kita belum buat. Nah, ini tutorial Crude Code Igniter. Nah, halo teman-teman, pembukaan lagi. Untuk membuat proses hapus data ini merupakan salah satu sesuatu yang sangat mudah sekali. Kita hanya membuat satu fungsi saja di dalam kode controller post. Langkahnya, langkah pertama, membuat fungsi delete di controller. Langsung saja kita mulai. Silakan teman-teman buka file apps controller post. Oke, kita buka lagi apps controller lagi yang tadi post PHP, dan silakan teman-teman tambah kode atau fungsi di bawah ini setelah fungsi update. Yang terakhir tadi fungsi update ya guys. Sublime fungsi update yang ini guys, mulai dari sini fungsi update. Nah, ada tandanya, dia selesai dari sini. Paste. Nah, ini message post berhasil dihapus. Ini fungsi delete nya guys ya. Jika file controller post.php ditulis secara lengkap, kurang lebih seperti berikut. Kalau lengkapnya, versi lengkapnya ini. Kita sudah menambahkan fungsi delete-nya guys yang tadi ya. Paling bawah. Langkah kedua, menjalankan aplikasi. Silakan teman-teman coba menghapus data yang sudah teman-teman masukkan. Jika berhasil, maka kurang lebih hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Oke, setelah dibuat ya, kita refresh dulu supaya meyakinkan. Start, kita hapus yang ikan gurame. Hapus. Oke, ternyata berhasil. Hapus lagi. Oke, keren.
Kita tambah lagi. Ada pagination-nya 2 ya guys ya. 2 ternyata pagination. Jadi kalau barisnya 2, lebih dari 2 bakalan muncul peg selanjutnya. 2 peg aja. Oke, kesimpulannya adalah tutorial kali ini kita semua sudah belajar bagaimana cara menambahkan fungsi delete untuk menghapus data dari database di kode igniter, Pak. Oke, kita sudah menyelesaikan step by step CRUD dari kode igniter 4 di tutorial Santri Coding. Santri ini keren sekali. CRUD itu read, update, dan delete. Oke, begitu saja tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.